Haleluya, segala pujian bagimu, segala hormat bagimu, segala kemuliaan bagimu Bapa. Hanya Engkau yang dapat mengisi kekosongan hati kami. Hanya Engkau yang dapat memuaskan jiwa kami. Kamilah bencana kehidupan-Mu Tuhan. Isi penuh setiap kami dengan Roh-Mu, isi setiap kami dengan kuasa Roh-Mu, isi kami semua, setiap tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bencana kehidupan. Kami rindu Bapa, biarlah pengurapan Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami. Pengurapan Roh Kudus-Mu memenuhi hidup kami, hati kami, tubuh kami. Terang kebenaran firman Allah, Yesus yang telah menjadi manusia, yang adalah firman Allah yang hidup, firman Roh yang memberikan kami kehidupan. Biarlah itu sungguh boleh tinggal di dalam hati kami. Penuhi bencana kehidupan kami dengan firman Roh yang memberi kehidupan, yang akan menyingkirkan setiap kuasa kegelapan, akan mematahkan setiap kuasa kutuk, akan membongkar habis setiap ikatan-ikatan dosa. Setiap belenggu-belenggu dosa akan disingkapkan dan disingkirkan. Setiap roh-roh yang tersembunyi, roh-roh jahat yang tersembunyi dalam tubuh, dalam pikiran hati kami akan tersingkapkan dan tersingkirkan di dalam nama Yesus. Setiap belenggu akan diputuskan di dalam nama Yesus. Mari Roh Kudus, firman Allah yang hidup, firman yang hidup di dalam pribadi Yesus Tuhan kami, bekerjalah sekarang, bekerjalah di tengah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah sungguh firman boleh diperintahkan, kabar baik itu, Injil kesukaan boleh nyata di tengah-tengah kami. Kami semua adalah anak-anak Allah, pewaris kerajaan Allah, pemegang tongkat kekuasaan kerajaan Allah di kota-kota ini. Haleluya, haleluya. Lengkapi setiap kami dengan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Dan biarlah pengurapan Roh-Mu mengajar kami secara pribadi, lepas pribadi. Sehingga setiap kebenaran firman dari Logos itu boleh menjadi rema bagi setiap kami. Bawa kami untuk masuk ke dalam seluruh kebenaran. Bawa kami menuju kedewasaan kepada Kristus. Lakukan perkataan firman melalui bibir hamba, dan biarlah Roh-Mu sendiri akan menempatkan kebenaran firman dalam setiap hati pribadi kami. Kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita akan membaca di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena tadi Bapak Ibu ya, El sudah katakan kepada kita bahwa ada banyak hal yang menggelisahkan kita, ada banyak hal, tekanan, beban, tuntutan hidup, tuntutan pekerjaan, tuntutan usaha, tuntutan keluarga. Ada banyak hal yang mungkin membuat kita tertekan, mengeluh, bersungut-sungut. Tetapi Bapak Ibu saudara, ini semua adalah hal yang buruk. Tapi bersyukur ada kabar baik di dalam Yesus. Ada kabar baik di dalam Injil Yesus. Yesus yang telah mati di atas kayu salib bagi kita. Yesus mati untuk membebaskan kita. Yesus mati untuk memulihkan kita. Yesus mati untuk memberikan kita kemenangan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membuka Alkitab kita dan kita akan membaca di dalam apa yang harus kita lakukan ketika kau berbeban berat. Kita membaca di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai ayat 29. Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai ayat 29. Haleluya. Oke, udah ketemu. Kalau udah ketemu bacanya yang di depan ya, lebih gede itu tulisannya. Oke. 1, 2, 3, kita baca bersama. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Puji Tuhan. Siapa yang hari ini merasa letih lesu jiwanya? Ada beban berat, saudara.
Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi tekanan hidup, yang seringkali sebenar-benarnya itu harus kita awasi, kita waspadai, kita jaga itu bukan situasi dan kondisi yang ada sekitar kita. Tetapi justru yang harus kita jaga, kita waspadai, itu adalah pikiran kita. Ini sebuah penawaran dari Yesus Tuhan kita. Marilah datang kepadaku, jangan datang kemana-mana, jangan pergi kemana-mana, tapi mari datanglah kepada Yesus. Apapun persoalan, apapun masalah yang kau hadapi, tekanan seperti apapun yang kau hadapi, pertama-tama datanglah kepada Yesus. Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kenapa kita harus datang kepada Yesus? Karena hanya Yesus yang bisa memberikan kepada kita kelegaan, ketenangan, kepuasan. Di mana itu? Pada jiwa kita. Situasi sesulit apapun, tekanan apapun dalam hidup kita tidak akan membuat kita menjadi gelisah, cemas. Sudah. Yesus mengatakan kepada kita di dalam kebenaran firman Tuhan, ya. Dikatakan bahwa janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepada Bapa, percayalah juga kepadaku, saudara. Haleluya. Ya. Percayalah kepada Yesus. Hanya Yesus yang dapat memberikan kepada kita kelegaan. Saya heran tuh banyak orang kok lebih senang menggumuli persoalannya sendiri. Arti menggumuli yang saya katakan sini memikirkan persoalannya. Pikirin terus. Seperti saya dulu, mikirin persoalan terus. Mikirin persoalan jemaat, mikirin persoalan pelayanan, mikirin persoalan keluarga, mikirin diri sendiri. Akhirnya rambutnya rontok. Lalu mulai habis di sini. Dulu kan sempat habis di sini. Lalu ini oleh kemurahan Tuhan tumbuh lagi, saudara. Jadi saya ini masih anak-anak, rambutnya baru bertumbuh. Haleluya. Tapi sekarang istri saya tidak izinkan panjang-panjang rambutnya. Katanya kayak bebek laki. Jadi tiap kali panjang sedikit suruh potong sama dia sampai bisa buat garu-garu di kepala. Haleluya. Puji Tuhan. Saat saya datang kepada Yesus, Yesus memberikan kelegaan itu kepada saya. Jangan gelisah hatimu. Kenapa kita masih gelisah hati kita? Mari kita jujur, karena kita masih bimbang hati. Karena kita masih tidak mau dan tidak berani untuk mempercayakan hidup kita kepada Yesus. Padahal jelas-jelas kebenaran firman Tuhan katakan bahwa setiap kita yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Selamat itu aslinya kita sudah dibeli. Engkau sudah dibeli, tubuhmu sudah dibeli, dan harganya sudah lunas dibayar. Yesus membayar kita. Membayar kita ini sudah tergadaikan. Hidup kita, nyawa kita, jiwa kita tergadaikan di bawah kuasa dosa. Ada di bawah kutuk maut. Jadi nggak ada orang bisa lepas dari kematian. Karena hidup sudah tergadaikan di bawah kuasa dosa. Maka saudara perlu tahu, kutuk atas dosa itu ditanggung oleh tubuh. Makanya tubuh bisa mengalami penyakit, bisa mengalami kematian. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita nggak terikat pada tubuh ini. Yang diselamatkan bukan tubuhnya. Yang diselamatkan adalah roh kita, jiwa kita, itulah yang diselamatkan. Dan janji kebenaran firman Tuhan bahwa jiwa kita, roh kita ini akan mendapatkan tubuh baru. Saya nggak tahu model tubuh baru apa masih seperti saya. Atau saya boleh minta sama Tuhan, Tuhan tolong jangan dikasih lebar hidung saya. Kasih lebih mancung ke depan, kayak orang bule. Ya kan, saya belum tahu nih modelnya tubuh baru kayak apa. Tapi yang jelas firman Tuhan mengatakan bahwa tubuh baru itu tidak akan mengenal kematian, tidak akan mengenal sakit penyakit. Nah, ini luar biasa. Ya,
Meskipun saya tidak menantikan hal itu, dalam arti tidak menantikan, tidak terlalu ngotot berharap hal itu terserah Tuhan nanti, nggak usah dipikirin sekarang gitu. Karena ada hal yang berbeda yang harus kita pikirkan sekarang. Mari datang kepadamu. Ada sebuah kerelaan hati untuk datang kepada Tuhan. Bahkan untuk datang kepada Yesus itu juga dibutuhkan keberanian untuk datang kepada Yesus. Karena tidak mudah untuk mempercayakan hidup kita kepada Yesus. Meskipun kita tahu kita sudah milik Yesus. Tapi saya percaya, itu karena saya alami secara pribadi, tidak mudah untuk mempercayakan diri kepada Yesus. Dulu saya pikir semua orang sama kayak saya, termasuk istri anak saya. Lalu pada akhirnya sampai pada satu titik Tuhan memberikan kesadaran kepada saya bahwa panggilan saya itu bukan panggilan istri saya. Panggilan saya bukan panggilan anak saya. Iman saya bukan iman milik istri saya. Maka biarpun kita keluarga dekat, suami istri, ayah anak, kita nggak bisa, saudara, berpikir bahwa mereka sudah melihat tindakan kita. Imannya nggak sama. Kita semua bertumbuh dengan cara yang berbeda, meskipun tinggal satu rumah. Kita bertumbuh dengan cara yang berbeda meskipun satu gereja. Meskipun tiap hari baca Alkitab yang sama, dengar khotbah yang sama, naikkan lagu pujian yang sama. Ya. Kenapa bisa berbeda pertumbuhannya? Karena kita merespon dengan cara yang berbeda. Karena kita menanggapi firman Tuhan dengan cara yang berbeda. Saat Yesus berkata kepada kita, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kita ini datang ke gereja ini cuma datang beribadah. Kalau ada tawaran, ayo serahkan semua masalahmu di bawah kaki Tuhan. Kita serahin. Kita sukacita di gereja, nyanyi bisa, wah semangat, berapi-api katanya. Tapi begitu pulang, masalahnya tetap dibawa pulang. Enggak ditinggalin di bawah kaki Yesus. Masalahnya tetap digumulkan sendiri. Dipikirkan sendiri. Kalau kita mikirin masalah, apa yang terjadi? Yang terjadi itu seringkali penyesalan. Kenapa ya kok bisa begitu? Kenapa kok saya bagian lakukan kesalahan itu? Kenapa saya kok merespon salah? Tapi sayangnya penyesalan ini bukan penyesalan yang membawa kita pada pertobatan, tapi justru menjadi penyesalan yang membawa kita kepada kematian. Penyesalan yang membawa kepada kesesatan. Kenapa? Semakin kita pikirkan, kita akan semakin tersesat. Sehingga pada akhirnya kita mulai mempersalahkan. Mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan tetangga, mempersalahkan suami, persalahkan istri, persalahkan siapapun. Seperti saya bilang, sebetulnya paling enak itu orang Kristen. Kenapa paling enak Kristen? Kalau ada masalah, banyak yang bisa disalah-salahkan. Salahin Tuhan, salahin setan, gitu. Banyak yang bisa disalahkan. Coba kalau orang di luar sana, mereka selalu bilang apa? Ya nasib. Cuma nasib yang bisa disalahin. Saya itu jarang dengar orang tuh di luar sana itu nyalain Tuhan. Yang banyak nyalain Tuhan itu justru orang Kristen. Ya, aneh ya. Tapi ini fakta saja. Jadi kalau kita menggumulkan persoalan kita sendiri, memikirkan persoalan kita sendiri, kita justru akan berujung pada penyesalan. Jadi marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi kok tidak ada kelegaan ya? Kok masih tetap dengan kebingungan kita, kegelisahan kita? Percayalah kepada. Mari kita belajarlah mempercayai Yesus sepenuhnya. Oh, kalau jalan kita hari ini terhadap,
Ketika orang Israel pergi ke Kanaan sana, mereka udah dijanjikan keluar dari Mesir. Oh, kamu akan dapatkan tanah yang seperti lagunya Plus itu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Apa lagunya itu? Siapa yang bisa nyanyiin? Mungkin Pak Anton bisa nyanyi. Tanah air kita loh digambarkan seperti kolam susu. Itu Kanaan seperti kolam susu. Ya, semua bisa menghasilkan. Oh, tanah yang luar biasa, tanamannya, buahnya, hasilnya gede-gede, susu penuh susu dan manis. Gambarannya sih bagus, bayangannya sih bagus, tapi begitu mereka para pengintai datang ke tanah Kanaan, apa yang terjadi? Mereka pulang dengan laporan yang menggembirakan, kabar baik itu. Luar biasa, tanahnya subur. Pohon-pohonnya, buah-buahnya luar biasa, tanda anggurnya gede-gede. Tanda anggur sini kecil-kecil, sana bisa gini-gini. Tapi, nah ini tapinya ini. Tapi apa? Penduduknya gede-gede kayak raksasa. Kita ini di hadapan mereka kecil-kecil kayak belalang. Kenapa kita tidak mendapat kelegaan? Karena kita terlalu sering memandang masalah kita gitu begitu besar dan Tuhan kita begitu kecil. Masalah yang lebih gede. Saya dulu mengalami hal seperti ini. Jiwa saya selalu gelisah. Saya tidak pernah mendapatkan ketenangan. Maka saya berdoa berjam-jam karena saya pikir doa itu bisa memberikan saya ketenangan. Saya berpuasa berhari-hari karena saya pikir puasa itu memberikan saya ketenangan. Tetapi ternyata tidak. Loh, katanya banyak doa banyak berkat. Ya betul. Tapi doa yang bagaimana? Berpuasa yang bagaimana? Tuhan berkata berpuasa di dalamnya saya berpuasa yang kukehendaki adalah supaya kau melepaskan belenggu-belenggu kelaliman. Engkau bertindak adil. Bukankah banyak orang yang begitu giat berdoa, berpuasa, beribadah, melayani Tuhan dengan luar biasa. Tapi lihat orang-orang seperti ini malah gak punya ketenangan. Malah seringkali sulit mengendalikan emosi. Menganggap rendah orang lain. Saya pernah mengalami hal itu, makanya tak bilangin saudara. Saya justru tersesat di dalam pelayanan saya saat ini. Saya tidak pernah tenang. Dan saya memaksakan imanku kepada istri saya, kepada anak saya. Dulu kalau anak saya butuh apa-apa, itu saya butuh apa-apa, saya bilang nanti dulu. Untuk pekerjaan dulu Bang. Untuk pekerjaan Tuhan dulu. Dahulukan pekerjaan Tuhan. Dahulukan. Saya pikir dahulukan itu dengan itu mendahulukan Tuhan. Istri saya gak pernah protes. Waktu itu dia takut banget sama saya. Saudara. Taunya dia cuma nangis. Ya. Dulu saya takut. Dia takut sama saya. Sekarang saya lebih takut dia. Haleluya. Nah, bukan ya, saya lebih cinta dia sekarang. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi dengan itu? Tuhan menunjukkan itu kepada saya. Tuhan mengatakan itu kepada saya. Saya baru sadar bahwa selama itu lebih setengah dari pelayanan saya gunakan bukan untuk melayani Tuhan. Tapi justru untuk melayani ego saya. Tuhan kata kepada saya, siapa yang kamu layani? Ya Tuhan dong. Siapa yang kamu utamakan? Tuhan tanya. Bukan gitu Tuhan tanya utama. Menurut kamu, aku nomor berapa dalam hidup? Nomor 1 dong Tuhan. Tuhan bilang, aku gak mau. Loh, kenapa gak mau? Karena kalau kau menomor 1-kan aku, 1 kali kau akan menomor 3-kan aku. Kalau 1 kali kau akan menomor belakangkan aku. Lalu saya tanya lagi, kalau gitu Tuhan minta nomor berapa?
Yesus berkata dalam hati saya, aku mau kau mengutamakan aku sepanjang hidup. Loh, apa saya kurang mengutamakan Tuhan? Wong tiap kali ada kebutuhan keluarga saya selalu katakan, oh nanti dulu kebutuhan kita, nanti dulu, ini pekerjaan Tuhan nomor satu. Saya sering ninggalkan istri saya dulu lama-lama. Saya pikir saya melayani Tuhan. Orang lain bangganya minta ampun sama saya. Wah, luar biasa itu anak muda. Coba orang lain pelayanan di kota-kota, saya kok malah masuk pedalaman Kalimantan. Sekarang masuk pelayanan pedalaman Kalimantan enak, bisa naik mobil, naik bis, naik pesawat. Dulu lah belum ada. Banyak perjalanan jalan kaki. Ya. Ini kan sudah mengutamakan Tuhan. Tuhan bilang enggak, engkau enggak mengutamakan aku, engkau bukan melayani aku. Lalu apa yang saya layani? Siapa yang saya utamakan? Tuhan bilang, saya tanya Tuhan, bagaimana cara saya mengutamakan Tuhan? Lalu Tuhan katakan, aku ada di dalam diri setiap orang, aku ada di setiap tempat, dan aku ada di setiap waktu. Aku ada, Tuhan ada di dalam diri setiap orang, Tuhan ada di segala tempat, dan Tuhan ada di setiap waktu. Saat itu saya barulah menyadari bahwa karena saya terlalu terfokus pada Tuhan, saya mengabaikan bahwa Tuhan ada di dalam diri setiap orang. Mari kita sadari siapa yang kita layani di dalam hidup kita. Ketika kita haus akan pujian, entah itu pujian dari manusia atau dari Tuhan. Saya bukan haus pujian dari manusia, tapi saya haus pujian dari Tuhan. Saat itu. Ketika kita butuhkan rasa hormat, rasa terima kasih untuk pelayanan kita. Baik kepada Tuhan ataupun pada sesama. Coba ketika saudara melayani Tuhan, apa yang saudara harapkan? Berkati Tuhan 30, 60, 100 kali ganda. Tuhan kembalikan berkat-berkat itu. Ya. Kita berdoa memang, tapi doa kita nggak tulus, hati kita bukan datang, kita bukan beribadah oleh karena kita mencintai Yesus. Karena kita mau kumpul sama Bapak kita, karena kita mau mendengar suaranya, tapi kita datang ke gereja, kita datang beribadah dengan begitu banyak permohonan dan permintaan. Kita mau Tuhan penuhi semua itu. Kan saya sudah kasih sama uang sama Tuhan. Saya sudah kembalikan persepuluhan saya sudah menabur bibit jantung. Saya sudah memberikan waktu saya, hidup saya buat Tuhan. Kurang apa lagi? Tapi saya juga, kalau saya bilang, saya juga jatuh bangun sudah. Satu kesadaran belum tentu menumbuhkan kesadaran selama. Satu kali jatuh lagi dan Tuhan harus ingatkan lagi. Dan begitu saya bersyukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan selalu bersabar dalam saya. Begitu saya bersyukur kepada Yesus bahwa Dia mengasihi saya dengan kasih yang kekal. Jadi jangan ada juga kita terjatuh dalam keekstriman yang lain. Saya sudah begitu berdosa, saya tidak mungkin selamat. Yesus mati untukmu satu kali untuk selama-lamanya. Hanya Yesus yang bisa memberikan kita kelegaan. Hanya Yesus yang bisa melepaskan beban kita. Hanya Yesus yang bisa menolong kita. Hanya Yesus yang bisa membersihkan segala dosa dalam hidup kita. Bukan upayamu, bukan usahamu. Kalau kita pikir kita bisa membersihkan dosa kita dengan berpuasa, dengan melayani, dengan berbuat baik, Yesus gak perlu mati buat. Yesus nggak perlu mati buat kita kalau kita bisa lakukan itu. Marilah datang kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Tapi kalau kita mau melepaskan sesuatu, kita akan mendapatkan sesuatu. Ini hukumnya. Kita tidak akan mungkin mendapatkan sesuatu tanpa kita melepaskan. Berilah, maka kamu akan diberi satu takaran yang baik, dipadatkan, digoncang-goncangkan, Tuhan akan jatuhkan ke dalam pangkuan. Berilah, maka kamu akan diberi.
Kita seringkali meminta tapi kita tidak mau memberi. Nah, berilah. Tapi seringkali kita ketika kita bicara memberi, kita pikir itu uang. Itu kita pikir kekayaan. Saya itu terkejut baca firman Tuhan. Ternyata kita masuk surga atau tidak itu ditentukan oleh penggunaan uang kita. Baca loh kebenaran firman Tuhan. Nanti kita bahas lain kali. Pergunakanlah mamon yang tidak jujur itu. Itu bicara soal kekayaan. Karena jika mamon itu tidak bisa menolong lagi, kamu bisa diterima di kemah abadi. Bayangkan ternyata kita bisa masuk surga itu terlihat dari cara kita menggunakan uang kita. Makanya saya bilang tuh, ada khotbah pendeta yang bilang, saya tidak makan perpuluhan, saya tidak makan persembahan. Itu pendeta yang pengusaha, pendeta Verona itu. Sambil menangis tuh banyaknya pujian itu. Bukan cara bagaimana mendapatkan uangnya, tapi bagaimana cara kita menggunakan. Tentu saya nggak bilang orang boleh merampok, membunuh untuk dapatkan uang. Maksud saya ketika pendeta-pendeta YouTube sekarang persoalkan bagaimana mendapatkan uang, harus melihat bagaimana cara dia menggunakan. Bagaimana gereja menggunakan uang. Yang paling penting bukan bagaimana mendapatkan. Saya dulu pelayanan di kilometer 24 situ. Ada di situ saya bertemu dengan apa itu namanya, ya pekerja sosial lah itu, wanita pekerja sosial. Dia bilang dia kasih persembahan di gereja, ditolak sama pendeta. Uang haram. Ya, berapa orang katakan uangnya ditolak sama pendeta, uang haram. Lalu saya bilang, dia mau memberikan persembahan. Uangmu itu kamu belikan beras, nanti berasnya kasih pendeta. Ternyata apa? Berasnya diterima, bukan uang kan? Ya, ini berasnya diterima. Ini tidak dikasih uang, kasihlah berasnya. Bapak Ibu Saudara, ada ya kalau kita mau mendapatkan sesuatu dari Tuhan, maka kita harus ada yang kita lepaskan. Silakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah pada. Jadi enggak hanya serahkan sama Tuhan, banyak kita berdoa serahkan sama Tuhan, lalu kita enggak lakukan apa-apa. Makanya kita pun enggak mendapatkan apa-apa. Pikulah kuk yang kupasang loh, ternyata malah dikasih beban, malah dapat kuk. Ya, dapat kuk, dapat ganda. Itu kuk itu yang di lumpuh itu untuk sapi mengerjakan sawah. Sapi itu kuk itu kalau Elisa pakai kuk ganda itu dengan 7 sapi, luar biasa. Tapi yang umum kuk itu antara 1 sapi dan 2 sapi itu yang umum. Sapi yang lebih gede, yang lebih kuat ditaruh kanan, sapi yang lebih lemah di kiri, sapi yang baru belajar kerja di kiri. Sapi ini harus mengikuti arahan dari penghela sapi, karena dia yang arahkan itu yang di kanan itu. Maka yang di kiri harus ngikut. Kalau dia mau ikut ke arah yang lain, ya dia pasti akan kesakitan. Maka kita harus belajar kepada Yesus sendiri, ikut aturan Yesus, ikut arahan Yesus. Tapi Yesus itu bukan Tuhan yang kejam. Aku lemah lembut dan rendah. Hanya ketika kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, Tuhan akan meninggikan kita. Tapi kalau kita mau meninggikan diri, ya Tuhan akan merendahkan kita. Jadi ada aturan-aturan yang harus kita kerjakan, ada kehendak Tuhan yang harus kita kerjakan, ada perintah Tuhan yang harus kita laksanakan.
Kalau kita mau mendapatkan kelegaan, kalau kita mau mendapatkan ketenangan. Jadi bagaimana kita mendapatkannya? Belajarlah daripadaku. Hukum itu yang Tuhan berikan kepada kita, itu bukan hukum yang memberatkan kita, bukan yang menghakimi kita, saudara. Tapi itu adalah kelegaan dari Tuhan. Jangan gelisah hati. Mengapa kita seringkali gelisah? Karena kita tidak mau mengenakan hukum. Karena kita tidak mau menundukkan diri di bawah kehendak Tuhan, di bawah perintah Yesus. Kalau Yesus katakan perintahnya mudah, enggak? Apa yang dia inginkan? Kasihlah. Yang kukehendaki itu adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Persembahan perlu. Yesus apakah nggak butuh uang? Butuh. Coba aja lihat dalam kebenaran firman. Yesus pergi kemana-mana, siapa yang mendukungnya? Perempuan-perempuan. Jadi yang dari dulu sampai zaman sekarang yang mendukung di gereja itu perempuan-perempuan. Perempuan-perempuan yang mengiringi Yesus dan melayani Yesus dengan kekayaannya. Salah satunya Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes. Jadi ini orang yang mendukung pelayanan Yesus. Ini orang-orang ini hanya satu kali saja disebutkan dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka nggak butuh pujian, nggak butuh rasa hormat. Kalau kita mau mendapatkan ketenangan, jangan melayani dengan mengejar rasa hormat. Jangan melayani dengan mengejar rasa terima kasih. Jangan melayani hanya mengejar persembahan. Kalau buat pendeta ya, yang mengejar perpuluhan saja. Tapi mencari kehendak Tuhan. Dan apakah itu mudah? Saya bilang gak mudah, karena saya pernah mengalami. Hanya saat kita benar-benar menundukkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, semua akan mudah, semua akan terasa ringan. Tapi kalau kita masih memaksakan kehendak kita, keinginan kita, ambisi kita, pikiran kita, selamanya engkau akan melihat mengiring Yesus itu susah. Melakukan firman itu susah. Hanya dengan saat kita berserah sepenuh kepada Yesus, memikul beban yang dipasang. Tapi kita tidak memikulnya sendiri. Yesus sudah memikulnya. Yesus memikulnya bersamamu. Engkau tidak berjalan sendiri karena Yesus ada bersamamu. Ya. Jadi ketika kita mengikuti Yesus, meneladani Yesus, maka pelan tapi pasti orang sekitar kita akan melihat keteladanan kita. Dan mereka akan mulai mengikuti kita. Bahkan tanpa disuruh-suruh mereka akan mulai mengikuti kita. Saat kau memenuhi hatimu dengan sukacita, dan sukacita itu kelihatan keluar dari wajahmu, maka kau akan memperhatikan kondisi sekelilingmu, akan juga mereka mendapatkan sukacita yang sama. Tanpa kau harus memaksakan orang harus bersukacita. Tidak usah pimpin pujian bilang yang di bawah nyanyi mukanya lonjong-lonjong kayak pepaya. Kalau dia sendiri penuh sukacita, makanya di bawah pun akan bersukacita bersama. Jadi kita tidak perlu memaksakan apa yang kita miliki kepada orang lain. Maka saat saya menyadari kehendak Tuhan dalam hidup saya mulai menyatakan itu. Yang pertama saat itu saya memohon pengampunan dari istri saya. Yang kedua saya menegaskan kepadanya bahwa mulai saat itu jangan lagi senangkan hati saya, tapi senangkan hati Tuhan. Saat kita menyenangkan hati Tuhan, saat kita mau memikul bukit, saat kita mau mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup kita, maka percayalah, satu orang bertobat, seisi rumah tangganya akan selamat. Jadi pertobatan harus dimulai
dimulai dari kita. Pertobatan itu harus dimulai dari saya. Jangan menuntut suamimu bertobat, jangan menuntut istrimu bertobat, jangan tuntut saudaramu bertobat, tapi engkau sendiri yang harus memulai pertobatan itu. Dan percayalah, menuju ke sana itu bukan hal yang mudah. Engkau akan mulai mendapatkan penilaian dan penghakiman. Orang kan berkata Allah pura-pura. Allah itu karena dia mendapatkan kedudukan tertentu. Tapi mari belajar terus untuk merendahkan diri di bawah kubur. Mari belajar untuk setia mengikuti Yesus, melayani Yesus. Perubahan itu butuh sikap hati yang terus konsisten untuk mengerjakan kehendak. Nggak usah marah-marah lo bilang kamu nggak tahu saya berubah, nggak perlu. Ya, tanya anak saya Yosua itu berapa lama dia marah kalau saya. Berapa lama istri saya bisa betul-betul bisa menerima bahwa saya sudah berubah. Itu perlu waktu untuk orang bisa menerima kita. Memulihkan kepercayaan seseorang itu tidak mudah ketika orang itu sudah pernah dilukai. Semua iman itu tidak bisa dipaksakan. Pertumbuhan iman setiap orang berbeda. Makanya saya kemarin bicara di dalam ibadah rumah tangga itu. Kalau satu kali kau bertobat dari suatu kesalahan, engkau mengakui kepada Tuhan dari kesalahan, jangan buru-buru mengakui kesalahanmu kepada suamimu atau istrimu. Jangan buru-buru mengakui kesalahanmu kepada seseorang yang kau lukai. Yang terpenting adalah dirimu di hadapan Tuhan. Bertobatlah, berubahlah, dan konsisten dengan apa yang kau kerjakan bersama dengan Tuhan. Tapi biarlah orang lain merasakan pertobatanmu, merasakan perubahan, dan siap-siaplah untuk dinilai, untuk diyakini. Tapi mari kita tetap konsisten dengan itu. Karena kalau engkau buru-buru mengakui dosamu, kau pikir aku sudah mengakui sama Tuhan, aku mau mengakui sama dia, dan dia tidak siap, maka engkau justru akan lebih melukai hati. Engkau sendiri beres, dia yang gak beres jadinya. Maka perlu waktu, semua perlu waktu. Tapi yang paling penting adalah menunjukkan bagaimana cinta Yesus berlaku dalam hidup kita secara pribadi. Maka orang lain akan merasakan. Ya baik. Mari jaga itu. Serahkan, percayakan. Mari bersikaplah egois. Saya selalu bersikap egois ketika orang merekakan hal yang jahat pada saya. Saya selalu memandang itu dari sudut pandang Tuhan. Yesus sudah mengalami semua penderitaan untuk saya. Jadi mengapa saya memperdulikan penderitaan yang kecil seperti itu? Saya tahu bahwa semua hal di dalam sekitar hidup saya, apapun yang orang lakukan terhadap saya, baik itu baik atau buruk, Tuhan pakai semua itu untuk kebaikan saya. Tuhan pakai semua itu untuk mempertajam karakter saya. Jadi saya tidak akan merenungkan lama-lama dan mengapa. Tapi saya percaya Tuhan sedang bekerja di dalam masalah. Jadi saya nggak bersungut-sungut dengan saudara. Tapi kalau kita lebih suka menggumulkannya, memikirkannya sendiri, kau akan semakin tersesat di situ, dalam lingkaran yang tidak berujung. Jadi stoplah dengan itu, marilah datang kepada Yesus dan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Tuhan sanggup memelihara hidup. Tuhan sanggup melepaskanmu, Tuhan sanggup menolongmu. Hanya beranikah kau melakukan kehendak Tuhan dalam hidup? Beranikah kita melakukan kehendak? Kemarin anak saya tanya, Papa, berobat mama gimana? Sudah ada uang? Sudah tahu jawaban saya? Ialah Allah yang wajib, dia akan menyediakan.
Mari kita belajar mempercayai Tuhan. Satu kali waktu dulu itu saya tidak menawar pelayanan lagi kepada yayasan Pesat yang memberikan saya 1 tahun 5-7 tempat untuk dilayani. Baik saya pelayanan di Pesat atau pelayanan, gak pernah saya minta ongkos. Gak pernah saya minta kepada orang yang mengundang saya sediakan tiket pesawat untuk saya. Gak pernah. Tapi waktu awalnya itu tidak mudah. Mempercayai Tuhan itu tidak mudah. Iblis akan mulai menanamkan dalam pikiran kita. Kira-kira bisa gak? Tapi ketika kita konsisten untuk memegang teguh kebenaran firman Tuhan, engkau akan melihat bagaimana Allah bekerja. Iman Tuhan berbicara menantang keraguan kita. Tuhan bisa bekerja menurut caranya. Jadi kalau engkau dirugikan orang utang sama kamu gak bayar, sudah boleh nagih, itu hakmu untuk menagih 1-2 kali. Tapi kalau sudah terus-terusan gak ditagih, gak bisa, sudahlah berhenti pikirkan itu, serahkan itu sama Allah. Gak usah pusingkan lagi. Firman Tuhan katakan kalau kau menghutangi orang lemah, artinya menghutangi orang lemah siapa? Ya siapapun. Lemah imannya, lemah pikirannya, gak mau bayar lagi. Sudah serahkannya sama Tuhan. Ampuni. Supaya jangan terus bergumul kapan utang itu dilunasi. Pusing. Nanti malah penyakit yang datang. Bukan kebebasan. Jadi kita perlu jaga pikiran kita. Makanya dalam Filipi dikatakan pikirkanlah semua apa yang baik, yang benar, yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang sebut dengan kebajikan, pikirkanlah semuanya. Dan semua apa yang tertulis dalam Filipi ini, semua yang manis, semua yang baik, semua yang sedap didengar, itu hanya ada dalam kebenaran firman Tuhan. Maka bacalah Alkitab, bacalah firman Tuhan. Dengarlah kehendak Tuhan, dengarlah kehendak Yesus. Kita baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan, kau akan mendapatkan ketenangan. Tapi jangan baca Alkitab dengan kejar target. Dulu saya pernah melakukannya, dan ada pendeta yang suka tantang saya. Kamu baca berapa pasal sehari? 25 pasal. Dia bilang saya 30 pasal. Besoknya naik 50 pasal. Besok itu kejar target namanya. Gak ada apa-apa yang tidak. Kalau baca firman Tuhan, baca dengan diresapi. Baca dengan diresapi. Baca untuk melakukannya, bukan untuk lupa. Tidak perlu harus ngerti dulu apa artinya. Baca saja. Sama kayak kita makan. Kita tidak perlu tahu berapa kandungan kalori gizi makanan yang kita makan. Tidak perlu tiap hari ukur kadarnya yang kita makan. Kita makan karena kita percaya Tuhan memberikan pada kita kekuatan untuk mengerjakan tugas-tugas. Maka bacalah firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Sebenarnya iman itu ada 2 hal yang bisa menumbuhkan iman. Pertama dengar firman, yang kedua masalah. Masalah itu juga bisa menumbuhkan iman. Jadi kalau malas baca firman Tuhan, maka tunggu-tunggulah masalah datang untuk menumbuhkan iman. Tapi ya buat cari yang enak, masa cari yang susah. Percayalah ketika kita berani menyerahkan semua masalah kita kepada Tuhan. Kita berani memikul kuk itu. Ingat kita tidak mikul kuk itu sendiri. Yesus memikulnya bersamamu. Kau akan mendapatkan ketenangan. Dan itu saya alami dalam hidup saya. Saya sekarang lebih tenang di dalam menghadapi situasi dan kondisi apa. Lebih tenang. Marilah Bapak Ibu Saudaraku, biarlah kita boleh datang kepada Yesus. Pagi hari ini datanglah kepada Yesus.
Dan hanya Yesus yang bisa memberikan kau kelepasan, kelegaan. Akui saja. Akui dosa. Akui kelemahanmu. Lalu akui apa yang kau mau tinggalkan, apa yang kau mau kau lepaskan dalam hidup. Katakan kepada Yesus, Tuhan inilah yang mau kau lepaskan. Tuhan ini yang mau kau tinggalkan dalam hidup. Aku mau berserah kepadamu, aku mau percaya Engkau sepenuhnya. Tuhan ini. Saudara itu tidak bisa menindas, saudara itu tidak bisa menekan, saudara itu tidak bisa menanamkan kutuk itu dalam hidup saudara. Kalau saudara tidak membuka celah itu. Nah, iblis itu bisa karena kita membuka celahnya. Tapi kalau kau menutup pintunya dengan kuasa darah Yesus, tidak membuka celah dalam hati kau, terus menyimpan dosa, menyimpan kepahitan hati, menyimpan keluhan, menyimpan sungutan, maka iblis tidak punya hak dalam hidup. Kutuk tanpa alasan itu tidak akan mungkin kena. Maka saya percaya kau akan bisa mendapatkan pemulihan, kekuatan, kesembuhan, kesehatan. Setiap kita belajar kepada Yesus, datang dan belajarlah kepada Yesus. Mari kita bagi berdiri.